Ya, sebetulnya kalau kita sudah memahami yang namanya syarat dan hakikat itu tidak bertolak belakang, ya sejalan sebetulnya. Hanya sekarang ini maka kita kebingungan karena kita belum betul-betul memahami ya yang namanya hakikat dan syariat. Yang namanya hakikat itu kan nggak kelihatan. Yang namanya hakikat tidak kelihatan. Yang namanya hakikat itu adalah pekerjaan jiwa kita atau pekerjaan hati atau mungkin pekerjaan ruh kita. Itu yang namanya pekerjaan hakikat. Itu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Tapi begitu dia zohir ke jasad kita, itu tidak lagi dikatakan hakikat. Itu adalah pekerjaan syariat namanya. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau selagi itu dalam hakikatmu, siapa yang bisa nyalakan? Umpamanya kamu ninju orang, tapi dalam hakikatmu saja kamu ninju orang. Bisa nggak ini dihukum oleh syarak? Nggak bisa. Bagaimana syarak mau hukumnya? Tapi kalau umpamanya kamu ninju orang sudah muzohirkan di jasadmu, jelas ini ada hukum. Namanya hukum syarak. Ya, namanya hukum syarak. Jadi kalau hakikat itu bermuara ke keimanan, tapi kalau syarak itu bermuara ke akal. Itulah namanya aturan. Ya, sedangkan kita ini dikasih iman, dikasih akal. Ya, kalau kita ninju orang menurut akal kita bagaimana? Walaupun itu hakikatnya Tuhan itu, karena kita ngaji kudrat dan irodat. Kudratnya adalah power, kekuatan, tenaga Tuhan. Irodat adalah kehendaknya Allah. Hakikatnya itu. Ya, tapi begitu kita ninju orang zohir di jasad kita ini bukan lagi hakikat, tapi syariat. Itu ada undang-undang, ada aturan, harus ditelaah dengan akal. Kira-kira menyalahi syarak apa enggak? Kan gitu. Kalau menyalahi syarak jangan dilakukan. Kalau kita lakukan namanya menurutkan hawa nafsu syaitan namanya. Ya, tapi kalau kita umpamanya bisa mengatasi semua itu, maka kita dikasih kemuliaan oleh Tuhan. Namanya ini orang sabar. Maka kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang sabar itu beserta Allah, dikasih sayangi Tuhan, orang-orang yang sabar itu. Begitu menunjuk langsung keren. Untung saya udah ngaji. Belum. Keren ya. Kalau belum ngaji kan langsung. Setuju sama dia. Begitu udah ngaji ngerti dia. Langsung keren. Untung saya udah ngaji. Kalau saya ini belum ngaji dulu benjol kepala. Ya ibu-ibu ya gitu ya. Suami kalau udah ngaji mesti ada rem itu. Kalau yang biasa ini ringan tangan, kalau udah ngaji insya Allah ada remnya. Ngepel. Iya. Tapi kalau nggak ada remnya, buta agama, ya namanya itu bersahabat dengan setan. Ya tahu sendiri setan. Iya kan? Iya. Setan itu wajahnya serem, pekerjaannya juga serem. Coba lihat orang marah. Kalau melihat setan, lihat itu orang marah, kan serem wajahnya. Ya, kerjaan serem juga. Dia tega menganiaya orang, bunuh orang, dia tega. Nyakiti orang tega dia. Nah, itu pekerjaan setan.
matanya merah, kadang-kadang terjolor lidahnya. Saking gerem. Sampai gigit lidahnya dia. Ya, jadi ya sebetulnya syariat dan hakikat itu tidak dia bertolak belakang. Ya, dia sejalan kalau sudah ngerti. Ya, kalau sudah ngerti. Ya, nah makanya kita selalu doa terus. Setiap hari kita doa. Ya, nah apa doanya? Yang setiap hari kamu doakan. Membaca doa itu. Kamu minta terus dengan Tuhan. Nah, coba kamu bacakan dulu. Apa selamat untuk kamu, untuk orang tuamu, terus yang lain-lain. Coba apa? Kalau kamu nggak bisa bahasa Arabnya, kamu bahasa Indonesia aja. Gak hafal dia, karena jarang doa itu disebutkan yang dimaksudnya. Ya. Jadi doa yang nggak pernah kita tinggalkan itu adalah ihdinas siratal mustaqim. 17 kali dalam 1 kali 24 jam bagi yang rajin sholat. Tapi kalau nggak rajin sholat, ya jarang dibaca ihdinas siratal mustaqim itu. Ya, itu doa yang tidak pernah kita tinggal. Kita selalu minta tunjukkan kepada Allah SWT jalan yang lurus. Jalan lurus itu kan jalan keselamatan. Ya, jalan lurus itu jalan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ya. Nah, mana jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu ialah jalan yang diajarkan oleh para rasul. Kalau bagi kita, karena rasul kita, nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, termasuk kepada kita, itulah yang nama jalan yang lurus itu, untuk sampai kepada Allah. Apakah itu jalan syariatnya, apakah itu jalan tarekatnya, apa itu jalan apa namanya hakikatnya, itu sesuatu yang diajarkan oleh Rasul. Ya, karena Rasulullah juga beramal itu zahir dan batin, bukan zahirnya saja, zahir dan batin itu amalan Rasul. Kita juga begitu. Kita mengamal itu zahir dan batin. Ya, artinya kita meminta bimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahir kita minta dibimbing oleh Allah SWT jalan yang lurus, kemudian batin kita juga kita minta dibimbing oleh Allah SWT ke jalan yang lurus. Ya. Nah, zahir kita dibimbing ke jalan lurus, jalan yang mana? Jalan syar'i, syarak. Maka perhatikan hukum itu. Itulah yang namanya jalan lurus itu. Ya, perhatikan perintah dan larangan Allah. Ya, secara batiniahnya jalan lurus itu jalan pengenalan kepada Tuhan. Ruh kita berarti yang harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kita ikuti juga supaya ruh kita itu mengenal Tuhan. Ya, itu yang dikatakan ya, jalan lurus zahir dan batin. Itu yang kita minta setiap hari. Ya, itu adanya di surat Al-Fatihah. Tapi herannya begini, doa itu dibaca terus, setiap dia sholat dibaca doa itu, tapi pekerjaan maksiat jalan terus. Nah, ini munafik namanya ini.
Ya, sementara dia minta jalan yang lurus, tetapi jalan yang bengkok itu ditempuh terus. Nah, cara munafik. Ya. Sementara kalau saya meninggal, saya mati nanti, hari akhirat nanti mau masuk surga katanya. Kalau saya takut masuk neraka. Sementara di dunia ini dia jalan ke neraka itu ditempuhnya terus, jalan ke surga nggak pernah ditempuh. Kan munafik kan? Orang yang berdusta, bohong. Ya, jadi kalau memang betul kita mau masuk surga, tempuh jalan ke surga. Kalau takut neraka, jangan ditempuh jalan ke neraka itu, jauhi, hindari. Akan itu.